Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pana Channel. Kali ini Pana akan membuat video pembelajaran tentang subnetting. Materi subnetting ini adalah materi berkaitan dengan IP address dan materi MAC address di materi sebelumnya. Sekarang kita akan kupas apa itu subnetting, mengapa diperlukan subnetting. Oke. Kita next dulu. Apakah subnetting itu? Subnetting adalah cara membagi satu jaringan menjadi beberapa subjaringan dengan cara memecah host ID subnet mask dijadikan network ID baru bagi jaringan-jaringan yang lebih kecil. Jadi ada sebuah IP address terdiri dari network ID dan host ID. Kemudian subnetting adalah memecah host ID. Jadi ada network ID, ada host ID. Yang dipecah adalah host ID-nya menjadi subjaringan atau jaringan-jaringan yang lebih kecil untuk menjadi network ID baru. Jadi dari network ID dan host ID di IP induk, kemudian yang dipecah adalah host ID-nya, kemudian host ID ini akan menjadi sebuah network ID baru dan host ID baru. Itu adalah subnetting. Terus kemudian mengapa perlu sebuah subnetting di dalam memecah IP address? Oke, sekarang kita lihat dulu analoginya. Analoginya ini saya akan ibaratkan sebuah jalan, kemudian ada banyak rumah, kemudian nanti hanya ada satu broadcast atau ada satu pimpinan dalam jalan tersebut. Oke, kita coba dulu. Ini adalah sebuah jalan Gatot-Subroto. Di sini adalah jalan Gatot-Subroto. Kemudian ada satu rumah. Kemudian ada dua rumah. Ada 3 rumah. Ini masih sedikit rumahnya. Ini masih longgar. Jalan ini masih bisa dilewati oleh 6 rumah. Ya, dia host ini. Ini ibaratnya adalah jadwal jalan ini. Jalan Gatot-Subroto adalah net ID-nya, kemudian rumah nomor 1 ini adalah host ID, dan rumah nomor 2 ini adalah host ID-nya nomor 2. Lalu di dalam sebuah IP ini adalah 192.168, misalkan kelas C, Jalan Gatot-Subroto itu adalah 192.168.10. Nah, satunya ini adalah hostnya. Jadi kalau rumah di sini adalah 192.168.10.1 dan 10.2 dan seterusnya. Ini baru satu. Ini analoginya ya. Kita analogikan bahwa mengapa kita memerlukan sebuah subnetting. Oke, kita lebih banyak lagi rumahnya. Apa yang terjadi kalau rumahnya banyak? Oke. Ini. Oke. Ini satu rumah, satu jalan kanan kiri yang masih bisa dijangkau atau bisa dikelola oleh Pak RT. Pak RT di sini adalah sebuah broadcast. Ini adalah broadcast. Ini adalah networknya Jalan Gatot-Subroto. Dan ini adalah broadcastnya. Kemudian hostnya mana? Hostnya adalah nomor 1 sampai nomor 11. Oke. Bayangkan kalau rumahnya semakin banyak seperti ini. Orang nomor 17 atau rumah nomor 17 ini akan keluar lebih sulit ke jalan Gatot-Subroto karena di sini tidak ada jalan. Nomor 15 juga sama. Kalau nomor 7, 8, 9, 10, 11 yang di depan ini sangat mudah sekali keluarnya. Ya kan? Jadi kita harus membuat jalan baru. Nah, jalan baru yang kita buat ini dinamakan adalah teknik subnetting, yaitu memecah host ID menjadi
jaringan yang lebih kecil lagi, menjadi network ID baru dan menjadi host ID baru. Itu yang dinamakan dengan subnetting. Kalau kondisinya seperti ini kan sangat ruwet. Orang nomor 16 mau keluar, dia tidak ada jalan. Iya kan? Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi biar kalian lebih paham. Di sini ada rumah, yang pertama adalah rumahnya kanan kiri saja. Kemudian semakin lama rumahnya menjadi berapa ini? 36. Menjadi 36 rumah. Akhirnya rumah yang di belakang ini kesulitan untuk keluar. Bayangkan kalau di sini ada tiga deret, lebih rumit lagi. Nah, makanya di dalam sebuah IP address ada yang namanya teknik subnetting, yaitu teknik memecah host ID menjadi network ID baru dan host ID baru. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, di sini ada nomor rumah nomor 1 sampai 18, kemudian ada Jalan Gatot Subroto, kemudian ada Pak RT. Oke ya. Ada nomor 1 sampai 18, kemudian ada Pak RT, kemudian ada Jalan Gatot Subroto. Oke, kita next. Analoginya seperti ini. Oke. Jalan Gatot Subroto tadi itu kita ibaratkan di dalam sebuah jaringan adalah network. Ya, network. Di mana networknya adalah 192.168.70.0. Kemudian nomor rumah itu diibaratkan sebagai host ID. Ya, hostnya misalkan 192.168.70.1. Satunya ini adalah hostnya. Kalau alamat rumah itu terdiri dari net ID dan host ID. Nah, ini 192.168.70.1. Kemudian Pak RT. Pak RT adalah sebuah broadcast address. Tugasnya apa Pak RT? Yaitu menyiarkan sesuatu yang akan terjadi di dalam sebuah lingkungan tersebut. Ini Pak RT. Kalau di dalam IP address, Pak RT di sini bertindak sebagai dia yang memberitahu semua host-host yang ada di jaringan tersebut. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah ilustrasi dalam sebuah jaringan. Kalau tadi ilustrasi analogi sebuah jalan, sekarang saya ilustrasikan dalam sebuah jaringan. Ini adalah jalan 192.168.70.0, ini adalah jalan Gatot Subroto. Kemudian ada 192.168.70.1, ini adalah host 1. Kemudian host 2, host 3, host 4, host 5, sampai host 14. Ini karena tidak cukup, harusnya sampai host 18. Makanya saya buat sampai 14 saja di sini. Oke. Jadi yang ada di sini ini adalah host tadi. Ini adalah rumah. Kemudian di sini ada jalan. Bayangkan kalau seperti ini, apa yang akan terjadi? Ya, kalau hanya satu jalan yang melayani dari semua jaringan yang ada di sini, yang melayani semua komputer yang ada di sini, otomatis akan terjadi apa? Akan terjadi kebuntuan karena antri. Di sini antrian untuk mendapatkan sebuah layanan jaringan. Masalah dari sebuah jaringan atau sebuah rumah yang hanya satu jalan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang terjadi jika penduduknya semakin bertambah di mana hanya ada satu jalan. Yang pertama adalah keruwetan, kemudian yang terjadi berikutnya adalah kemacetan. Sehingga kalau di dalam jaringan, karena banyaknya jumlah host, maka otomatis akan mengurangi sebuah performa dari jaringan tersebut. Oke, solusinya bagaimana? Solusinya sebagai berikut. Di sini tetap kita membuat dua analogi. Yang pertama adalah solusi tadi di dalam sebuah penduduk, kemudian yang kedua adalah
solusi di dalam sebuah jaringan. Oke. Kalau di dalam sebuah penduduk, dengan terjadinya atau dengan semakin bertambahnya jumlah rumah, maka kita tata lagi. Kita tata lagi letaknya, kemudian dibuatkan sebuah jalan atau gang-gang kecil, di mana setiap gang tersebut ada sebuah broadcast-nya atau sebuah Pak RT-nya, ada sebuah ketuanya. Kemudian dibuatkan lagi nomor baru untuk rumah yang masuk gang tersebut. Ini kalau di dalam sebuah analogi rumah. Kemudian kalau di dalam sebuah jaringan, oke, kita tata lagi letaknya, kemudian kita buatkan network baru dengan memecah host ID tadi. Kemudian setiap network itu ada atau diberi IP broadcast. Nah, ini sama kalau di dalam sebuah gang atau di dalam sebuah jalan itu ada Pak RT. Jadi nanti di setiap network yang baru ada IP broadcast-nya. Kemudian di setiap network atau di setiap jalan ini ada beberapa host yang semula terpusat menjadi satu, ini akan menjadi banyak ada banyak jalan, tapi pembagian hostnya itu akan sama antara jalan 1, jalan 2, dan jalan 3. Oke, sekarang kita akan lihat seperti ini analoginya. Jadi kita buatkan jalan-jalan baru, kemudian kita buatkan gang baru, dan ada Pak RT-nya sendiri-sendiri setiap gangnya. Oke. Ini ada empat jalan. Semula satu jalan kita pecah menjadi 4 jalan. Di mana masing-masing jalan ini atau masing-masing gang ini mempunyai Pak RT sendiri-sendiri. Jadi nanti sudah tidak usah repot lagi, hanya satu Pak RT di Jalan Gatot Subroto ini yang melakukan siaran, tapi di sini sudah masing-masing jalan ini sudah ada Pak RT-nya sendiri-sendiri. Atau di dalam sebuah jaringan ini sudah ada broadcast-nya sendiri-sendiri. Ini kalau di dalam sebuah jaringan komputer, di sini ada /30, kemudian ada /28, ada /29. Oke. Terus kemudian beberapa alasan kenapa kita membangun sebuah subnetting. Oke, yang pertama adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas data di jaringan. Artinya begini, prinsip dasar subnetting adalah memecah sebuah subnet menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Misalkan di dalam satu jaringan itu ada 256 host, maka untuk mengurangi beban jaringan, kita akan memecahnya menjadi 4 jaringan. Yang masing-masing jaringan ini akan sama hostnya, yaitu 64. Jadi satu jalan ini akan kita pecah menjadi 4 jalan, di mana masing-masing jalan ini akan kita buat porsinya sama untuk setiap untuk rumahnya atau untuk hostnya. Jadi alasan membangun subnetting adalah yang pertama adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas data di jaringan. Oke, kemudian yang kedua adalah untuk mengoptimasi performansi jaringan. Kenapa? Dengan hasil dari sebuah pembagian tadi, maka otomatis performansi jaringan akan menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah untuk memudahkan manajemen. Dengan membagi jaringan diharapkan akan memudahkan administrator dalam mengatur jaringan terutama untuk keperluan identifikasi. Ini demikian untuk beberapa alasan kenapa kita memerlukan sebuah subnetting di dalam jaringan. Kenapa kita memerlukan subnetting atau memecah IP address menjadi network ID baru dan host ID baru. Jadi salah satunya adalah
untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, kemudian untuk mengoptimasi atau mengoptimalisasi performa jaringan, yang ketiga adalah untuk memudahkan pengaturan atau untuk memudahkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan untuk video subnetting berikutnya.